Permisi, Hi. silakan. Oh, you volunteer Yes. from Chile. Almost. Almost okay. Argentina, Almost there. Brazil. Yes. Okay, Rio de Janeiro. Close to. What? Usually people don't know my state, but it's next to Rio. It's called Minas Gerais. Okay, whatever. So nice to meet you. Country. What's your name? My name is Isa. Isa. Yes. Okay. Rivaldo Vitor Boba Ferreira. Nice to meet you. That's my football Idol? favorite. Yeah. Yeah, So, okay. do you like football? Not much. I know I should, but not really. So you're not really a Brazilian. No, not, not by core. This is Joking. Brazilian coffee? No, of course, this is Karanganyar coffee. Okay, so obrigado. Obrigado. Oh, Really good obrigado. Portuguese. Yeah. What is in Brazil? Obrigado? Yeah, the same, right? Yeah. Okay. Yeah. So obrigado, Isabel. Yeah. Ya. Oke, baik Sobat BK. Pada konten kali ini saya mau ngebahas beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami terkait apa yang ada di video pembukaan tadi ya. Jadi bule-bule yang nge-waiters di Karanganyar yang ada di Blitar. Jadi kebanyakan pertanyaan adalah misalnya mereka ngapain di sini, mereka digaji berapa, terus mereka tuh dari mana, gimana caranya lah. Pada konten kali ini saya akan bahas itu semua biar teman-teman nggak bingung ya. Oke, jadi teman-teman, salah satu fitur menarik yang bisa kalian dapatkan kalau main ngopi nongkrong di Karanganyar yang ada di Blitar adalah sensasi dilayani oleh para waiters mancanegara. Ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami. Pertama adalah, mereka tuh siapa sih? Jadi bule-bule yang ada di sini itu disebut sebagai volunteer. Jadi mereka datang ke sini dari berbagai macam negara. Utamanya tebak untuk apa? Pasti ya, untuk belajar tentang kopi, penanaman kopi, kemudian tata cara untuk penyeduhan sampai bagaimana serving ya, bagaimana melayani customer seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, mereka digaji berapa sih? Nah, kalau ngomongin gaji ya, jujur aja kalau harus ngegaji mereka pakai US dollar atau pakai euro, mahal Bu ya, dan nggak akan nututi dari perjalanan mereka jauh ke Indonesia. Mereka di sini nge-volunteer ya, volunteer itu artinya relawan. Jadi mereka di sini gampangannya bantu-bantu lah, rewang-rewang gitu ya ke sini. Dan karena mereka volunteer, mereka nggak dibayar. Jadi tidak dibayar sepeser pun. Bahkan mereka malah ngeluarin duit. Jadi mereka nggak dibayar, bahkan mereka ngeluarin duit. Ngeluarin duitnya apa? Jadi mereka kita charge untuk selama stay di sini ya. Jadi mereka tinggalnya juga mondok di sini, tinggal di kebun gitu ya. Nah, terus banyak yang bertanya, kok bisa mereka datang ke sini nggak dibayar mau? Bahkan ngeluarin duit juga mau, karena di sini kita ngasih mereka ilmu. Mereka tuh adalah orang-orang yang sangat mencintai kopi. Orang Europe itu jauh lebih gila kopi daripada kita ya, yang hidup di negeri surganya kopi. Sementara kita sendiri taunya kopi itu kan kapal api sama Kopiko ya. Ups, nyebut merek. Tapi bayangin di sana nggak ada pohon kopi. Gimana rasanya orang bangsa pencinta kopi tapi tanaman kopinya aja nggak pernah lihat seperti itu kan. Makanya mereka rela jauh-jauh datang ke sini dengan biaya sendiri ya. Jadi ingat teman-teman, itu juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami. Mereka ke sini yang biayain siapa? Mereka biaya sendiri. Mereka bayar tiket pesawatnya ke sini.
ada yang bayar naik tiket kapal ke sini, bahkan ada yang naik kuda ke sini, ya nggak bercanda ya. Mereka datang ke sini memang untuk belajar, untuk melihat tanaman kopi, bisa megang-megang tanaman kopinya, bisa pegang bijinya, sampai bagaimana cara roasting, grinding, sampai menyeduh. Itu kan ilmu yang mahal ya. Atau kalau buat orang Indonesia, hal-hal seperti itu kayaknya kurang menarik ya. Lebih menarik kita itu selfie sambil joget-joget gitu ya. Jadi sebetulnya perilaku manusia dalam berwisata itu kan mengalami evolusi ya. Yang terjadi di masa lalu itu pasti akan ada perubahan ya dengan apa yang terjadi di masa saat ini. Kalau perilakunya wisatawan pada umumnya itu memang datang ke suatu tempat, belanja, datang ke tempat wisata, foto-foto, beli oleh-oleh. Wisata yang mainstream ya. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Kadang orang pengen datang ke suatu tempat dan ingin punya pengalaman berinteraksi lebih dalam dengan orang-orang lokal. Makanya sekarang muncul banyak platform ya, misalnya couchsurfing misalnya. Kita bisa nginep di rumahnya orang secara cuma-cuma, tapi harus ada interaksi dengan orang lokal di situ. Ada juga platform yang menyediakan makan siang dan makan malam gratis gitu ya. Itu bagi emak-emak yang suka masak tapi dia nggak punya restoran, dia buka tuh rumahnya. Oh no. Aduh sorry guys, saking sematnya nyamplok kopinya tumpah. Ada juga ibu-ibu yang buka rumahnya untuk ngundang orang asing ya, turis asing untuk datang menikmati masakannya. Itu ada seperti itu. Nah ada juga turis yang ingin merasakan gimana sih kerja di negeri orang walaupun nggak dibayar. Lah apakah mau? Ya Anda bayangin aja, Anda yang masih muda-muda ini, misalnya ini kita pergi, let's say katakanlah ke Belanda, kita pergi ke sana sebagai wisatawan normal gitu ya, wisatawan normal, nginepnya di hotel, terus foto-foto, berkunjung dari museum satu ke yang lain, shopping, ke Red District. Loh, gak bahaya Itu kan yang mainstream. Tapi bayangin kalau kita dapat kesempatan ke suatu desa terpencil di Belanda, katakanlah, kita bantu peternakan merah sapi di situ, terus kita bisa nginep di situ secara gratis, dikasih makan sama yang punya dan merasakan interaksi dengan warga gitu ya. Belum lagi kalau anaknya yang punya peternakan itu cantik banget lah. Anda milih yang mana kira-kira? Mau milih menjadi wisatawan mainstream atau yang anti mainstream seperti itu? Tanya berikutnya, mereka akhirnya di sini ngapain aja sih gitu kan? Jadi di sini mereka yang paling utama adalah belajar tentang kopi, belajar tentang pembibitan, tentang bagaimana penanaman kopi, merawat tanaman kopi, kemudian penyeduhan dan sebagainya. Tapi ada tugas-tugas lain juga yang kami berikan ke mereka ya. Jadi salah satunya adalah menjadi pengajar buat anak saya ya. Jadi anak saya ini homeschooling, mereka yang nemenin anak saya belajar sains, olahraga, gambar gitu kan. Tapi yang paling penting melatih bahasa Inggris. Nggak cuma ke anak saya tapi ke staff saya ya. Jadi mungkin 2 episode sebelumnya itu ada 1 episode yang menceritakan tentang bagaimana staff yang ada di cafe di sini jadi pintar-pintar bahasa Inggris semua gara-gara keberadaan volunteer itu. Terus di sini mereka juga kadang-kadang berkebun gitu ya. Jadi siram-siram tanaman, bahkan bersih-bersih museum, memungut sampah seperti itu ya. Mereka mau seperti itu. Kebetulan di sini juga area seluas ini kami juga nggak punya terlalu banyak staff, jadi keberadaan mereka di sini memang sangat membantu. Terus gimana cara datengin mereka? Nah, jadi saya kasih tahu ya. Jadi ada banyak platform sosial media yang membuka pengalaman berinteraksi dengan orang asing. Ya tadi seperti yang sudah saya sebut tadi ya, ada couchsurfing, ada dining something gitulah. Nah kalau yang untuk pekerja itu ada beberapa ya. Dan kalau di Karanganyar ini kita join di platform Workaway ini ya, kemudian Workpackers ya, ini Workpackers. Jadi teman-teman
kalau memang punya sesuatu yang menarik itu ditawarkan, silakan join di situ sebagai host, pasang foto profile, terus kemudian di situ jelaskan. Jadi si volunteer ini bisa dapat apa sih dengan bantu-bantu kita di sini, termasuk akomodasi apa, ya makannya, tempat tinggalnya, seperti itu kalian tawarkan di situ. Makanya kalau kalian dapat volunteer yang pertama, perlakukan mereka dengan sangat baik, penuh kasih sayang. Siap. Sorry, ada gangguan. Ada roaming tadi ya. Jadi kalau kalian dapat volunteer yang pertama, perlakukan dia dengan penuh perhatian dan kasih sayang ya. Kalau kalian ngejomblo, ya bisa perhatiannya lebih jauh lagi, siapa tahu itu adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan kepada kalian dari penjuru dunia tertentu. Memang mendatangkan mereka juga tidak semudah itu, memperlakukan, nge-treatment mereka juga tidak semudah itu, apalagi kalau tempat kamu adalah tempat bisnis. Itu tidak mudah ya. Beda kalau kalian benar-benar komunitas sosial yang pure ya, tidak untuk bisnis. Ibarat volunteer yang datang ke sana sudah siap dengan segala keterbatasan ya, mereka lebih bisa nerimo. Tapi kalau kamu dalam hal ini ngejual mereka, ya tidak gampang. Yang pasti kamu harus bisa pastikan mereka datang memang untuk bekerja, bukan cuma untuk dipamer-pamerin. Oh aku punya pegawai bule, kemudian cuma jadi objek foto-foto, itu biasanya mereka juga nggak suka ya. Termasuk gimana kalian kan ambil benefit dari mereka, nah mereka dapat benefit dari kalian tuh apa yang lebih dari sekedar akomodasi. Makanya kalau di tempat kami, benefit yang mereka dapatkan adalah ilmu tentang kopi yang tidak bisa didapatkan di sembarang tempat. Terakhir, pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami adalah tujuannya bikin program volunteer dengan orang asing di sini apa. Nah, jadi sejarah awalnya itu memang ya seperti teman-teman tahu ya, tempat kami di sini adalah perkebunan kopi peninggalan Belanda ya. Di sini masih kental sekali bangunan-bangunan kolonial, istilah-istilah yang dipakai di sini itu juga masih banyak yang pakai bahasa Belanda. Dan pada saat itu saya mikir akan keren juga kalau di sini pengunjung bisa berinteraksi dengan para londo-londo itu. Sampai pada suatu akhirnya saya kedatangan seorang teman yang lebih duluan membuka program volunteer seperti ini dan memperkenalkan saya dengan volunteer kami yang pertama. Dari Polandia, namanya Lukas. Hai Lukas, makasih banget udah membuka jalan bagi kami untuk membuka program semacam ini ya. Tapi kalau ditanya tujuan utamanya mendatangkan mereka ke sini adalah cross culture. Jadi kalau sekedar masalah pekerjaan aja kita bisa sih handle ya, dengan staff karyawan yang ada kita bisa handle semua pekerjaan di sini. Tapi dengan keberadaan mereka itu akan sangat membantu, terutama kalau pas kita dapat kunjungan yang rame gitu ya. Tapi yang paling penting adalah cross culture, jadi tukar pikiran, bertukar pengalaman, dan banyak sekali manfaat ya yang kita dapatkan ya, selain bagi orang-orang yang ada di sini ya. Jadi seperti skill bahasa Inggrisnya meningkat, kemudian bagaimana kita bersikap dalam menghadapi orang asing. Karena teman-teman di sini udah sering, mereka jadi biasa aja, mereka bisa berinteraksi, mereka nggak yang norak gitu ya, yang silau ngelihat bule kayak seperti itu. Dan di sini kita bisa menjadi lebih on time misalnya, karena kalau sama mereka kalau nggak on time malu ya teman-teman. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami, semoga bisa memuaskan. Mungkin kalau mau ditiru jejak kami mendatangkan volunteer asing, silakan dicoba. Dan buat teman-teman, silakan kalau mau datang ngopi, belajar banyak tentang kopi, sekaligus belajar sejarah dan berinteraksi dengan orang-orang asing dari seluruh penjuru dunia, silakan datang ke Karanganyar ya. Oke, salam ngopi. Saya sebut kopi. Kopinya udah habis.